Ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah, maka sadarilah saat itu Allah akan mengangkat derajat kita. Salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah atau takdir Allah. Takdir Allah ada yang baik dan ada yang buruk. Di antara takdir Allah yang buruk bagi umat manusia adalah berupa musibah, malapetaka, bencana, termasuk di dalamnya wabah COVID-19. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, semua musibah-musibah yang menimpa umat manusia itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami suatu musibah kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, makna musibah yang Allah timpakan kepada umat manusia itu ada 3 makna. Makna yang pertama adalah musibah bisa berupa peringatan dari Allah. Yang kedua, musibah bisa berupa cobaan atau ujian dari Allah. Dan yang ketiga, musibah bisa berarti azab dari Allah kepada umat manusia. Musibah bisa berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya, tetapi hambanya itu melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan salah dan dosa. Karena Allah sayang kepadanya, maka Allah berikan peringatan berupa musibah kepadanya, dengan harapan orang itu akan kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan dan di darat dan di laut yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua yang menyayangi anak-anaknya, ketika anak-anaknya melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan menyimpang, maka kalau orang tuanya itu sayang kepada anaknya, orang tuanya akan menegur anaknya,
akan memperingatkan anaknya, diberi sanksi, diberi hukuman. Harapannya adalah agar anak-anaknya itu kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, musibah bisa berarti ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mencintai hamba-hambanya dan Allah ingin hamba-hambanya itu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh, kata Allah, akan kami uji kamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kemiskinan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris shabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan makna dari wa basyiris shabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu berilah kabar gembira orang-orang yang sabar itu dengan surga. Lalu siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah apabila dia mendapatkan musibah, apabila ditimpakan kepadanya musibah, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Sesungguhnya anak-anak kami yang kami cintai adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya harta kami, uang kami, deposito kami, dan semua yang kami cintai adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, semua orang yang beriman itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pada saat itu Allah sayang kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif dengan harapan akan mendapatkan perlindungan dari penduduk Taif, ketika Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya datang ke sana, boro-boro mendapatkan perlindungan, Nabi Muhammad malah dilempari batu, dilempari dengan kotoran-kotoran binatang. Lalu mereka mengerahkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka disuruh keluar untuk mensolaki Nabi Muhammad sebagai orang yang gila. Nabi Muhammad berdarah-darah. Saat itu datang malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alangkah berat ujian yang Allah berikan kepadamu. Alangkah zalimnya penduduk Taif kepadamu. Wahai Nabi Muhammad, izinkan aku untuk mengangkat sebuah gunung itu supaya aku timpakan kepada mereka, supaya mereka semuanya musnah dari muka bumi ini. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, jangan Jibril, sesungguhnya mereka melakukan kezaliman kepadaku karena mereka tidak mengetahui. Rasulullah SAW malah mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, beri
kami, sesungguhnya mereka melakukan kezaliman kepadaku karena mereka tidak mengetahui. Terbukti sejak saat itu semua penduduk Taif sampai saat ini semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita orang-orang yang beriman pasti pernah mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah. Ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah, maka sadarilah saat itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan sampai terjadi keluh kesah pada diri kita. Jangan sampai terucap dari bibir kita dengan ucapan ya Rabb, mengapa engkau timpakan musibah ini kepadaku, tetapi ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Rabb, engkau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk senantiasa dekat kepadamu. Tetapi permasalahannya adalah sabar mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Karena sabar itu sulit untuk dilaksanakan, maka kita memohon kepada Allah agar kita diberi kesabaran dan keikhlasan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah aku supaya aku senantiasa mengingatmu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa membaguskan ibadahku.